ada di Desa Seblu itu untuk meliput kunjungan kerja dari Bapak Bupati Serdang Bedage, Bapak Dharma Wijaya, bersama Bapak Kapolres Serdang Bedage dalam rangka ketahanan pangan panen ikan mas di sawah. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti liputan terhadap Bapak Bupati. Pemirsa, ikan mas menjadi salah satu ikan budidaya yang memiliki nilai ekonomis. Ikan mas salah satu komoditas ikan air tawar yang mudah dikembangbiakan. Selain itu, dari segi harga, ikan mas memiliki rate yang cukup di atas rata-rata di pasaran. Selain itu, ikan mas memiliki pertumbuhan yang cukup relatif dan tahan terhadap serangan parasit. Meski begitu, perlunya teknis dalam membudidayakan ikan air tawar yang satu ini. Untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar ikan air tawar, masyarakat petani memanfaatkan sawah menjadi alternatif pengembangan budidaya ikan mas setelah usai masa panen, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Seblutu, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedage, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Inovatif masyarakat petani Desa Seblutu mendapat apresiasi Bupati Serdang Bedage Haji Dharma Wijaya SE dengan memanfaatkan sawah sebagai kolam budidaya ikan emas setelah masa panen. Ini artinya masyarakat petani tidak membiarkan sawah yang sudah selesai masa panen dibiarkan menjadi lahan tidur untuk sekian bulannya, tapi memanfaatkannya menjadi kolam. Katanya pada acara panen perdana ikan mas Kamis 3 Juni 2021 sekira pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Haji Dharma Wijaya menambahkan, ini bisa menjadi pilot proyek kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedage, dan ini menjadi bukti nyata bahwa di sela-sela musim panen atau menunggu musim tanam berikutnya, para petani bisa mengembangkan bibit ikan mas selama 3 bulan dan hasilnya cukup bagus sehingga membuat ekonomi di Desa Seblutu meningkat, dan kedepannya Desa Seblutu menjadi desa yang mandiri. Misi dari salah satu Bapak Kepala Desa, yaitu menjadikan desa itu mandiri. Hari ini terbukti bahwa di sela-sela panen padi, beliau bisa membuat ekonomi itu menjadi berubah. Di sela-sela sebelum panen, mereka memasukkan bibit ikan mas selama 3 bulan menunggu setelah menanam berikutnya, dan hasilnya kita lihat bagus. Ini artinya ada peningkatan ekonomi. Kalaulah masyarakat kita bisa memanfaatkan lahan yang kosong setiap orang, pasti desa itu ya tadi mandiri. Kalau mandiri, akhirnya kan ekonomi pasti bangkit. Makanya ini yang kita harapkan kepada Bapak Kepala Desa dan juga Bapak Pendeta Fikar, ya. Ini harus diterapkan kepada masyarakat. Pak Kades ya, harus dikasih tahu dengan masyarakat semuanya. Coba dengan pola-pola ini mungkin bisa berkelanjutan dan akhirnya akan memulihkan ekonomi yang ada di tengah-tengah COVID pandemi ini. Kami tetap pada pola mandiri tadi. Ya, artinya masyarakat tidak boleh ketergantungan daripada subsidi pupuk. Dia harus bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. Jangan terlalu mengharap-harap dan akhirnya tidak ada. Jadi kalau bisa seperti ini tadi, desa mandiri tadi. Jadi pemerintah tetap memfasilitasi ya apa yang kekurangan-kekurangannya. Tapi jangan tergantung daripada semua pemerintah seperti itu. Kita hanya memberi fasilitas apa kekurangan-kekurangannya dan memberikan misalnya irigasinya, bibitnya, dan tempat-tempat yang sesuai bisa menghasilkan produksi. Raya yang mana? Yang masuk ke dusun kita ini, Pak? Ini bukan jalan raya, jalan desa. Jalan desa, desa bisa membangun dari dana DD-nya. Nanti kabupaten menyambut dari jalan kabupaten. Nah, itu akan saling bersautan. Ketika saling bersautan, apa visi misi kita pasti akan kesampaian. Makanya kami Kabupaten Serdang Bedage, visi misi kami hanya mandiri, sejahtera, religius. Yang diprioritaskan adalah jalan, jembatan, dan irigasi. Kalau jalannya baik, pasti orang menghasil hasil buminya akan lebih mudah. Kan gitu. Seperti itu. Makanya kalau irigasi juga. Sementara Kepala Desa Seblutu, Paimin Ambarita kepada Mona Lisa menjelaskan. Serdang Bedage di dusun 1 Desa Seblutu ini adalah untuk agar bagaimana Bupati bisa melihat langsung
apa upaya kita untuk meningkatkan ketahanan pangan di bidang perikanan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Desa Sebulutu ini, khususnya Dusun 1 kebun sayur ini mayoritas petani, 90% petani dan petani padi-padian. Di masa transisi setelah pasca panen, masyarakat selalu kita dorong untuk menggunakan lahan semaksimal mungkin, contohnya budidaya ikan, tanam semangka, sayur mayur dan seterusnya. Kalau ini bisa dijalankan oleh masyarakat Desa Sebulutu, pasti menurut pandangan saya perekonomian mereka akan meningkat sehingga desa ini nantinya bisa menjadi desa mandiri, tidak tergantung terhadap pemerintah lagi. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang pupuk subsidi yang ada di daerah Bapak? Menurut pandangan saya memang pupuk bersubsidi di daerah ini masih jauh dari apa yang kita harapkan. Menurut data yang kita terima dari Dinas Pertanian bahwa sesungguhnya sudah tidaklah ada kelangkaan pupuk. Namun faktanya selalu ada kelangkaan pupuk. Namun masyarakat di sini tidak tergantung sekali terhadap pupuk subsidi. Kalau subsidi tidak ada, mereka akan tetap memakai pupuk yang non subsidi. Saya berharap sama seperti yang saya sampaikan pada saat pencalonan, bahwa kita sendirilah yang bisa membangun kita diri sendiri. Kalaupun ada pemerintah, itu hanya sekedar fasilitator, memfasilitasi untuk bagaimana kita dapat mendapatkan hak-hak kita dari pemerintah. Tetapi kalau kita hanya ketergantungan kepada pemerintah, saya pikir kita nggak bisa maju. Oke, terima kasih Pak buat kesempatannya Pak. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Tim Liputan Kongli Saragi, WK Sialagan, Mona Lisa TV mengabarkan.